Hai, kita ngejalan 2 meter dulu. Kita mau bikin video surat terbuka untuk trip dan suami mau berbagi cerita malam bertiada. 1 bulan yang lalu, saya iseng untuk coba mendaftar melamar pekerjaan di Grab untuk mencari tambahan penghasilan karena terkena efek dari COVID. Nah, saya menunggu sekitar 1 bulan dan saya baru saja mendapatkan kabar kemarin di WhatsApp untuk besok ada undangan interview. Dan kemudian saya langsung datang ke Grab menggunakan motor dan bertemu dengan seorang satpam di situ. Dan saya tunjukkan handphone saya karena saya tuli dan semua orang menggunakan masker. Jadi saya tulis dan tunjukkan bukti interview dari handphone. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa saya adalah tuli alias saya tidak bisa mendengar. Dan kemudian satpam tersebut seperti menolak saya karena dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saya juga tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Kemudian satpam tersebut minta saya untuk menulis di handphone dan mengatakan untuk menunggu, dan dia memanggil kepala security yang seperti atasannya, dan kepala security tersebut menemui saya. Saya tuli dan saya tunjukkan tulisan tersebut dan saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh kepala satpam tersebut karena tetap menggunakan masker dan saya tidak bisa melihat gerakan mulut dia karena saya tuli dan meminta untuk membuka maskernya, tapi mereka menolak dan saya tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Jadi seharusnya kan ketika ngobrol tersebut kepala security itu harus buka masker atau meminta langsung kepada bagian kepegawaian untuk bertemu langsung dengan saya. Tetapi kemudian mereka bertanya, kamu bisa ngomong nggak? Nah, tapi saya bilang saya tidak bisa ngomong jelas 100%, tapi saya mau tahu di WhatsApp ini apa yang kamu sampaikan. Nah, kemudian dia minta saya untuk bicara yang keras dan saya merasa itu seperti tidak sopan. Ya, tidak sopan dan tidak bertanya dulu kabarnya apa, tapi malah langsung ditanya seperti itu. Dan itu malah membuat orang tersinggung. Kalau saya sih sebenarnya tidak tersinggung, tapi saya merasa itu tidak sopan. Dan bagaimana kalau misalnya ada teman-teman tuli lain yang melamar kerja di situ dan malah menjadi tersinggung karena sikap yang diterima seperti diskriminasi. Nah, kemudian kalau misalnya kemudian saya memanggil, Mas, gimana kalau sikapnya tidak baik seperti ini, saya bisa lapor loh ke atasan, gimana? Nah, kemudian dia tiba-tiba berubah sikapnya seperti menjadi lebih baik untuk komunikasi sama saya. Nah, kemudian dia meminta saya untuk menunggu dan dia masuk ke dalam dan kemudian saya diizinkan untuk masuk. Saya masuk ke dalam dan kemudian saya mengikuti mereka untuk masuk ke dalam dan Bapak Satpam tadi tidak ikut, dan kemudian saya bertemu dengan seseorang di situ yang di dalam ada satpam lagi, dan yang di dalam ini satpamnya ramah. Dia mendampingi saya dan bertemu dengan bagian kepegawaian. Nah, seharusnya kan ada pertanyaan dulu atau selamat datang, tapi langsung ditanya mau apa gitu. Dan kemudian saya sampaikan bahwa saya tuli dan saya minta dia untuk komunikasinya untuk ngobrolnya pelan-pelan atau ditulis, tapi dia tetap berbicara dengan lisan dan saya tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Kamu ngomong apa, saya tidak paham. Dan kemudian dia tetap ngomong dengan lisan. Jadi ternyata yang diminta adalah berkas. Oh, saya baru ngerti, minta berkas. Saya berikan berkas dan kemudian dia membaca berkas dan kemudian dia tanya, apakah kamu sudah berkeluarga? Sudah. Tinggal di mana? Dan ya, saya tinggal di daerah ini. Dan pertanyaannya sama seperti satpam yang di luar menanyakan apakah saya sudah berkeluarga, apakah di mana tinggalnya, dan saya rasa ini pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan secara personal di wawancara kerja sini. Kemudian saya ditunjukkan sebuah tulisan yang kemudian mereka minta saya untuk membacanya. Apakah saya bisa membacanya?
kemudian saya pikir ya saya bisa membaca, tapi ternyata dia minta untuk saya membaca dengan keras. Dan saya berpikir, untuk apa saya harus membaca ini? Oke lah, saya baca dengan keras. Dan orang-orang tersebut bereaksi untuk mendengar apa yang saya ucapkan. Dan saya merasa, aduh, ini benar-benar tidak sopan dan ini benar-benar mendiskriminasi saya. Untungnya saya tidak masalah dengan hal ini. Tapi bagaimana kalau misalnya ada teman-teman tuli yang lain tersinggung dengan perlakuan seperti ini? Harusnya kan kita saling menghormati dan menghargai ya. Nah, kemudian saya merasa, aduh, ini benar-benar nggak beres nih. Nah, kemudian saya dipanggil lagi. Saya nggak ngerti kan, tapi saya ikutin. Saya diajak ke sebuah tempat ruangan yang sepi dan kosong, nggak ada orang-orang di situ. Dan saya merasa, oh ya udahlah, ikut. Nah, kemudian saya berdiri di depan dan si pegawai itu berada di belakang. Oh, akhirnya saya paham. Ternyata dia ingin melakukan pengetesan pendengaran saya dengan bertepuk tangan dan memanggil-manggil saya. Dan aduh, ya saya kan nggak bisa dengar, saya tuli. Saya sudah menyampaikan seperti itu dan akhirnya oh ya udah, oke. Kemudian si pegawai itu membawa saya lagi dan ini benar-benar tidak sopan, seperti mengejek ketulian saya. Kemudian kita keluar lagi dan kemudian dia mengatakan, apakah kamu bisa membayar? Membayar apa? Kata saya kan, membayar sebesar 350.000. Nah, saya tanya, untuk apa 350.000? Dia tetap menjawab dengan lisan dan tidak menjelaskan dengan tulisan yang akhirnya membuat komunikasi tidak nyambung karena saya tidak mengerti. Kemudian ya sudah, saya bilang bahwa yang saya tahu di dalam Grab ini interview ya tidak ada bayar apapun, free, karena sudah ada penjelasan. Tapi padahal kalau ditulis saya bisa paham apa tujuannya uang 350.000 ini untuk apa. Apakah ini 350.000 ini sesuatu yang benar? Saya pikir ya kali aja ini untuk nyogok kan, atau mungkin hal-hal buruk yang saya tidak mau melakukan itu. Tapi kemudian ya sudah, saya nggak bisa bayar 350.000 dan ternyata dia mengatakan tidak menerima tuli. Kemudian saya menghubungi teman saya yang bekerja di Grab setelah pulang dan saya chatting di situ. Ternyata uang 350.000 itu untuk mendapatkan jaket dan ID serta instrumen lainnya untuk menjadi driver. Nah, saya bilang, maaf, saya tidak tahu tentang itu dan teman saya yang bekerja di Grab mengatakan permintaan maaf dan sudah melaporkan ke atasan. Jadi kemudian saya pulang. Nah, kepala security itu juga sepertinya bersikap lebih baik gitu loh. Nah, jadi ya udah mau pulang ya nggak apa-apa, tapi dia tidak mengatakan ucapan terima kasih. Jadi kayak saya merasa ini pelayanannya buruk dan saya langsung pulang saja waktu itu. Oke, jadi sudah berbagi pengalaman seperti apa dan ceritanya ya ini sesuatu yang tidak bisa kita terima karena pelayanannya terasa buruk, parah banget. Aku mau buat video ini untuk apa? Agar teman-teman semua mendengar cerita saya ini seperti apa dan harapannya Grab bisa mengubah menjadi lebih baik lagi. Nah, agar bisa lebih menghargai penyandang disabilitas. Nah, nggak harus selalu semua orang dengar, tetapi kita bisa membuat orang dengar dan tuli itu sama-sama setara. Nah, jangan sampai lebih banyak lagi orang-orang tuli yang menganggur karena butuh untuk cari uang juga nih. Jadi kalau dengan pengalaman ini kan kita perlu evaluasi dan inilah tujuan dari surat terbuka ini dibuat. Oke, sudah. Terima kasih. Dadah.